Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat marifat bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang rahasia proses produksi red coral marjan cor resin. Nah, di sini rahasia red coral marjan berbahan ini menggunakan berbahan kapur dolomit ya. Ini menggunakan bahan kapur dolomit. Jadi ini akan menghasilkan red marjan yang nantinya itu disebut red marjan merah delima yang banyak beredar di pasaran. Rahasianya seperti ini. Jadi kalau ada red marjan yang tembus pandang, rahasianya seperti ini. Jadi red marjan yang tembus pandang atau disebut merah delima itu pertama memang dibuat dari bahan resin ya, dengan serbuk koral asli ya, serbuk koral asli sehingga menjadi red marjan. Tetapi dalam contoh kali ini saya akan memproses kapur kalsium karena saya ingin menghasilkan sebuah proses produksi red marjan yang super solid ya, red marjan super solid. Tetapi ini bukan marjan asli ya dari karang merah, bukan, tetapi menggunakan kapur karena yang kami incar adalah cara membuat red marjan yang banyak beredar, yaitu red marjan merah delima. Jadi red marjan merah delima. Nah, sebelum saya jelaskan proses ini, di sini adalah prosedurnya adalah menggunakan resin. Tadi di awal ada resin diaduk dengan kalsium yaitu kapur dolomit untuk menghasilkan. Kemudian kita siapkan butiran-butiran untuk dicor ya. Bahan-bahan saya menggunakan ada butiran kayu boleh, butiran resin juga boleh. Kebetulan ini menggunakan ukuran 10. Ini menggunakan emalnya, ditata sedemikian rupa, ditempel dengan lem LTQ ya, ditata lem LTQ. Alasnya itu boleh menggunakan kaca, boleh menggunakan keramik. Kebetulan ini menggunakan keramik dan menggunakan butiran kayu gaharu. Ketika mau membuat ukuran 12, maka emalnya harus ukuran 13. Karena ketika dicetak di dalam silikon, silikon ini bermacam-macam ya, ada yang biru, ada yang putih, ada yang pink. Nah, semuanya bagus ya, tapi saya lebih cenderung menggunakan yang paling bagus itu biru, lebih lentur. Merah juga lentur, tapi kalau putih agak kaku. Itu selera saja. Harga memang beda-beda. Saya tidak membahas silikon, tetapi membahas proses bagaimana terbentuknya red coral marjan solid ini. Bahkan nantinya ketika dibakar pun itu tidak leleh. Itu soal finishing ya. Itu soal finishing menggunakan anti gores iron glass namanya. Iron glass atau menggunakan resin anti bakar. Nah, memang kita mencarinya di toko-toko tidak banyak karena barang ini agak langka. Ini rahasia proses produksi. Kemudian emal ini dirapikan dengan lem LTQ, ditata sedemikian rupa. Kemudian setelah ini terjadi sudah rapi dan tidak ada kebocoran, itu ditetesi dengan lilin. Jadi untuk mengikatnya boleh dengan lilin atau apa ya, yang penting lengket lah, boleh dilengketkan. Tapi banyak kita terbiasa menggunakan lilin atau lem epoksi yang untuk kayu. Tetapi ini untuk menghasilkan silikon ini, nah seperti ini hasilnya. Ini setelah dicor ya. Oh ya, saya tidak memvideo proses cornya, sebenarnya sama ya. Caranya adalah silikon itu kan 1 kilo dibagi 2, katalis dibagi 2. Kalau mau dijadikan dua media cor, saya menggunakan silikon. Saya sedang menggunakan 2. Kalau jadikan 1 terlalu lebar ya. Bisa-bisa lebarnya ukuran 30 kali 30 nanti. Jadi ini ukurannya kecil memanjang, jadi lebih enak. Nah, ini sudah jadi, memang rata-rata 6 jam. 6 jam itu baru kering. Bahkan ada yang 3 jam, ada juga sih kalau dijemur. Tapi tidak usah dijemur, kering sendiri silikon ini. Nah, ini saya menggunakan silikon rubber RTF 52. Banyak dijual di online ya. Soal silikon bebas. Nah, saya menggunakan silikon ini. Nah, kemudian setelah jadi silikon, silikon ini jadi sesuai dengan keinginan kita membuat berapa.
Nah, ini butiran-butiran yang disiapkan sebelumnya. Saya menggunakan butiran kayu gaharu dan kayu pinus. Nah, sehingga terciptalah seperti ini. Nah, ini lentur. Kalau yang biru itu lentur. Hasilnya lentur seperti ini yang biru. Sehingga teman-teman mengatakan, teman-teman pengrajin khususnya di Desa Tutul yang spesial resin ya, itu menggunakan yang biru karena lebih lentur, lebih elastis. Jadi dan kemungkinan lebih awet. Nah, jadi saya lebih merekomendasi yang biru. Nah, pada saat prosesnya nanti itu dikasih minyak ya, minyak goreng agar resin tidak lengket dan awet pada saat pengecoran ya. Itu rahasianya di sana, biar tidak semakin dikasih sering minyak goreng itu akan semakin awet dan semakin memudahkan mengambil sehingga tidak lengket. Walaupun sebenarnya silikon ini sudah lentur ya, sudah ada kandungan minyaknya. Nah, setelah dicor nanti bisa dilakukan pengecoran ulang, tetapi bentuknya seperti ini, berantakan. Ya, nanti ditempel lagi. Nah, seperti ini menempel lagi kalau sudah begini. Nah, setelah itu baru kita aduk lah bahan-bahan yang dicor tadi, bahan resinnya. Yang sudah jadi didiamkan, saya lebih senang didiamkan 1 malam karena resin yang sudah dicor ketika dicampur serbuk dolomit atau serbuk koral atau serbuk kerang atau apapun tergantung kita mau motifnya bentuk apa, itu didiamkan semalam untuk mengeluarkan gelembung-gelembung. Gelembung ini harus dibuang ketika langsung dicor, langsung diaduk dan diratakan tadi ketika dicor, itu akan menyebabkan di dalam butiran-butiran atau material kita itu gelembung. Lebih aman didiamkan. Saya lebih senang 1 kali 24 jam semalam itu didiamkan sehingga gelembung naik. Nah, ini persiapan ngecor. Setelah dicor seperti ini, nah hasilnya seperti ini finishingnya. Saya lebih senang menggunakan alas ya. Ada dindingnya di dalam fiber, tapi sebenarnya selera saja. Di dalam silikon bukan fiber. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini pada saat proses ngecornya pelan-pelan. Ukurannya sebenarnya feeling aja, sedikit-sedikit ya. Itu menggunakan katalis antara pengering dan pengeringnya. Pengeringnya ini menggunakan katalis. Resin dibuat pelan sedemikian dalam 1 gelas ya. Biasanya saya tidak menggunakan ukuran baku ya, tapi feeling aja. Anggap saja 1 sendok ya, 1 gelas air mineral ini katalisnya itu cukup 1 tutup botol aqua 1500 itu ya. Itu cukuplah segitu. Tetapi yang baik memang sedikit-sedikit. Kalau langsung diaduk biasanya itu nanti beku, sudah jadi mengeras dulu. Nah, itu nggak bisa diproses. Seperti ini. Tim Marifat Bisnis ini dengan pelan-pelan, dengan sabar, ini dilakukan pengecoran, dilubangi, masukkan satu-satu. Ini banyak teknik ya, ada langsung menggunakan itu langsung dikuas, nah, itu teknik aja. Soal masing-masing pengrajin atau person, ada yang satu-satu telaten begini, ada yang langsung dikuas, dan seterusnya. Jadi banyak ya, banyak itu hanya teknik saja. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa cepat melakukan melubangi seperti itu. Nah, seperti ini. Akhirnya didiamkan setelah 5 menit lah. 10 menit ya. Rata-rata 10 menit itu kalau katalisnya bekerja itu sudah bagus. Dan kemudian ini ada orang yang mengguntingi digunting. Itu digunting lubang. Itu baru jadi lubangnya itu diperbesar sedikit untuk mempermudah masuknya resin. Nah, ini proses pengecorannya. Jadi ini tidak ada rahasia lagi. Kita kupas tuntas semua di sini tentang bagaimana membuat batu red coral marjan yang bisa tembus senter. Sebenarnya itu menggunakan resin. Kalau originalnya ya batu marjan merah delima ya luar biasa mahal. Ya harganya ya ratusan juta bahkan miliar. Nah, tapi ini kan yang banyak-banyak beredar tidak mungkinlah asli. Termasuk bikin mata ake ya. Mata ake red marjan itu juga seperti ini prosesnya. Lantas kalau ini dengan resin campuran kalsium atau campuran kapur dolomit itu kurang bagus ya. Saya merekomendasi talak atau kalsium. Ada perbedaan sedikit, talak dan kalsium itu lebih keras. Ini ketika membuat butiran red marjan merah delima.
Jadi memang proses ini agak ribet ya. Proses ini agak ribet sampai ke finishingnya. Ini proses pengecoran saja sudah ribet ya. Ya, memang harus ditangani seorang yang profesional. Dari prosesnya yang sangat ribet ini, banyak tahapan, sekitar ada 9 tahapan ya. Setelah jadi begini, ini tidak langsung jadi. Ini masih menjadi butiran-butiran material yang kotor. Belum ada lubangnya, masih kotor, masih ada bekas, sehingga perlu teknik penyekrapan dan pengeboran. Nah, di sini butuh keahlian lagi yang tidak mudah. Nah, seperti ini butiran-butiran ini setelah jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini harus dibuang itu kotor-kotorannya. Ini kan masih membuat materialnya belum finishing. Nah, kemudian setelah dari sini baru material-material ini itu disekrap, dilubangi dulu ya. Dilubangi 2 mili yang standar atau sesuai selera ya. Bisa 2 mili atau 3 mili, tapi normalnya 2 mili lah. Nah, butiran-butiran seperti ini sudah kualitas super. Ini sudah dibanting aja, waduh, kalau dibanting jatuh dari lantai tidak akan pecah. Dan sangat keras ini, kerasnya seperti batu. Mengapa seperti batu? Karena menggunakan talek, yaitu kapur yang dihancurkan, tepung kapur ya. Jadi medianya tidak, kalau menggunakan red marjan yang sulit memang tepung kapur sehingga disenter tembus. Kalau menggunakan koral itu tidak tembus. Nah, seperti ini kemudian dilubangi dulu satu persatu. Mengapa harganya sangat mahal? Red marjan itu, red marjan KW atau red marjan yang banyak beredar atau merah delima yang banyak beredar di lapangan seperti ini, itu memang mahal. Cari finishingnya menggunakan resin, nanti itu anti goresnya mobil-mobil mewah itu Ferrari, Lamborghini, Alphard itu harganya jutaan memang. 1 liternya jutaan ya. Seperti ini. Ini di rumah produksi tim Marifat Bisnis ya. Seperti ini, dipotong-potong seperti ini, membuat kepalanya. Kemudian disekrap seperti ini. Ini butuh keterampilan khusus ya melakukan ini. Ini tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Jadi harus paham, orang paham seni ya, dan paham seni, dan amplasnya pun juga bertahap. Ada amplasnya itu langsung mulai biasanya membuang itu 60 dan kemudian 120 atau 220 sampai 320 dan sampai 1000 amplasnya sehingga sampai halus. Setelah sampai halus seperti ini finishing yang tahap berikutnya masih panjang lagi. Nah, setelah disekrap menjadi bulatan-bulatan, ini satu persatu ya, dibuat satu persatu. Jadi sangat amat tidak mudah saya katakan. Proses ini sangat panjang untuk membuat manik-manik ya. Ini kebetulan bikin bulatan, bikin mata aki dan boleh. Nah, kalau mata aki itu biasanya seperti ini teman-teman, itu dicor seperti ini. Kalau menggunakan mata aki dibikin, kalau mata aki itu ukuran 1 cm ya dibikin 1 cm. Nah, kemudian setelah disekrap, dilubangin, di blower seperti ini untuk membuang kotoran-kotoran dan menghaluskan. Barulah nantinya di finishing seperti ini menjadi gelang red marjan solid. Nah, jadi seperti ini finishingnya menggunakan iron glass yang premium, tergantung kita menggunakan anti gores yang anti bakar, bahkan seakan-akan itu batu beneran, dibakar pun tidak apa-apa. Itu menggunakan iron glass fire, iron glass fire, anggap aja lah anti gores, anti bakar. Mereknya banyak sekali di toko-toko toko-toko cat atau toko-toko kimia, itu banyak sekali anti gores premium, mulai harga 1 liter 100.000, 500.000, 1 juta ya, bahkan beberapa juta itu juga ada. Nah, demikianlah proses produksi pembuatan batu red coral marjan versi Marifat Bisnis dan tim Marifat Bisnis. Memang tidak mudah untuk menghasilkan barang berkualitas. Jadi ini biasanya disebut red marjan atau batu merah delima tembus cahaya kristal. Nah, dibuat prosesnya seperti ini. Ketika dibanting, dihancurkan tidak tembus itu, atau dibakar tidak tembus, maka itu ada lapisan resin anti bakar atau anti gores anti bakar. Secara umum gelang seperti ini kalau harganya di bawah 100 ya, atau sekitar di bawah 500 lah, itu pasti dibakar masih leleh. Tapi kalau harganya 1 juta itu sudah dilapisi anti gores yang premium, satu gelang atau satu tasbih itu di atas 1 juta lebih. Nah, itu baru sudah dilapisi anti gores anti bakar. Dibakar pun tidak masalah artinya. Nah, jadi sangat keras sekali. Bagaimana pendapat teman-teman? Nah, mungkin ada pakar ahli handicraft yang senior
yang lebih memahami teknik-teknik beberapa rahasia. Memang ini rahasia sini tidak semuanya belum saya jelasin ya. Ada banyak yang masih bukan dirahasiakan, tidak bisa diungkapkan ya secara detail. Memang harus dipraktekkan. Ada yang tidak bisa diceritakan dengan bahasa-bahasa seperti ini. Tapi ketika dipraktekkan itu baru ketahuan, baru tahu. Jadi proses ini ketika teman-teman langsung mencoba biasanya akan mengalami kegagalan-kegagalan yang sangat banyak. Walaupun dari awal dan detail sudah saya jelasin. Tapi secara umum bagi orang yang sudah memiliki dasar-dasar proses pembuatan resin, saya yakin hal ini sangat mudah dan tutorial video ini bisa membantu teman-teman, dulur-dulur, sahabat channel vlog Marifat Bisnis akan lebih mudah, lebih praktis cara memahami dari tutorial ini. Nah, inilah persembahan dari saya Imron pribadi dari tim channel Vlog Marifat Bisnis. Jangan lupa ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Boleh sharing-sharing, boleh berbagi seputar handicraft dan seputar digital marketing. Marifat Bisnis adalah menyajikan berbagai macam multi craft, ada mini farm dan juga ada pupuk organik serta bahan-bahan fermentasi, pakan ayam, pakan ternak dan seterusnya. Nah, jika ada yang pertanyaan silahkan japri, silahkan WA, silahkan komentar. Para master, para suhu, para senior boleh berpendapat. Sekali lagi ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.